Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Simak baik-baik ya. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan yang menjadi inti pembahasannya. Nah, gagasan pokok ini biasanya terdapat pada kalimat utama di setiap paragraf. Letaknya anak-anak biasanya terdapat pada awal paragraf atau akhir paragraf. Ada juga yang letaknya di awal dan di akhir. Itu namanya paragraf campuran yang letaknya di awal dan di akhir. Ciri kalimat utama adalah memiliki makna paling umum di antara kalimat-kalimat lain pada paragraf yang sama, sehingga kalimat utama itu yang menjadi pembahasannya untuk menjelaskan kalimat penjelas lainnya. Enak. Perlu kalian tahu anak-anak, paragraf itu merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang disusun dan saling berhubungan untuk menjelaskan suatu pembahasan tertentu. Suatu paragraf tersebut terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itulah yang merupakan gagasan pokoknya dari paragraf tersebut, sehingga paragraf tersebut bukan satu cerita ya anak-anak, hanya gabungan dari beberapa kalimat, bisa 4-5 kalimat yang disusun menjadi satu paragraf. Sedangkan gagasan penjelas merupakan gagasan yang fungsinya anak-anak menjelaskan gagasan pokok sebelumnya yang menjadi inti dari kalimat utama. Gagasan penjelas dituangkan dalam beberapa kalimat penjelas. Berarti misal gagasan pokoknya di awal, berarti gagasan penjelasnya setelahnya. Kalau gagasan pokoknya di akhir paragraf, berarti gagasan penjelasnya di awal tadi, sehingga nanti gagasan pokoknya di akhir. Biasanya dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat penjelas, bisa 2, bisa 3. Nah, kalimat penjelas ini biasanya berisi uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi, kutipan atau gambaran, menggambarkan, menjelaskan sesuatu. Itu disebut gagasan penjelas dan kalimat penjelas. Misal ini ada sebuah bacaan satu paragraf ya yang berjudul batik. Yuk kita sama-sama mencari gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Tadi kalian tahu cara mencari gagasan pokok di awal atau di akhir. Kalian lihat di awal atau di akhir itu mana yang merupakan kalimat-kalimat umum. Ya, kita baca ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Dari bacaan paragraf tersebut, kalian tahu bahwa kalimat-kalimat umumnya ada di awal paragraf, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu merupakan kalimat utamanya yang menjadi gagasan pokoknya. Nah, setelah itu merupakan gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Batik dihasilkan dengan cara dilukis, itu menjelaskan dari awal tersebut. Batik berasal dari Jawa, itu juga menjelaskan awal paragraf tersebut. Seperti itu ya anak-anak.